Halo semua, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi melalui video ini seputar kehamilan. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru, teman-teman udah langsung dapat notifikasinya. Langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, materi yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang kehamilan, di mana ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diwaspadai ketika dilakukan oleh selama kehamilan oleh ibu hamil. Nah, apa saja sih pekerjaan rumah yang harus diwaspadai oleh ibu hamil? Nah, ini bukan berarti tidak boleh dilakukan ya, tapi apabila terpaksa dilakukan itu sebaiknya harus berhati-hati dan dalam pemantauan atau dengan bantuan keluarga lain ataupun suami. Pekerjaan rumah yang pertama yang harus diwaspadai oleh ibu hamil yaitu adalah membersihkan sampah atau membersihkan kandang binatang, di mana virus toksoplasma ini bisa menular melalui kotoran hewan seperti misalnya burung, kemudian tikus, kucing. Nah, ini harus diwaspadai apabila ada kandungan dalam kotoran hewan-hewan tersebut ada kandungan virus toksoplasmanya, dan ini bisa membahayakan pada kondisi janin si ibu. Oleh karena itu diharapkan ibu tidak melakukan pekerjaan seperti membersihkan sampah ataupun membersihkan kandang binatang. Nah, tapi apabila memang terpaksa si ibu harus melakukan, nah diharapkan ini menggunakan sarung tangan, kemudian masker, dan alat pelindung diri lainnya seperti celemek juga. Setelah itu, apabila terpaksa tadi harus melakukan, jangan lupa walaupun memakai sarung tangan, itu langsung segera cuci tangan setelahnya dan langsung bersih-bersih diri ya. Selanjutnya yang kedua yang juga harus diwaspadai, pekerjaan rumah yang diwaspadai oleh ibu hamil yaitu adalah mencuci baju atau pakaian. Nah, kenapa sih nggak boleh atau harus diwaspadai? Karena pada saat mencuci baju atau mencuci pakaian apabila manual ya, nah itu ada kegiatan seperti membungkuk badan, membukukan badan, kemudian membengkokkan badan, dan mengangkat beberapa cucian. Nah, oleh karena itu, mengangkat beban itu diharapkan ini sangat berbahaya dan tidak aman bagi si janin. Nah, kondisi ini bisa saja menyebabkan jatuh. Kemudian hal ini atau kegiatan ini bisa menyebabkan terjadinya persalinan prematur ataupun tekanan darah tinggi yang dapat membahayakan si ibu. Nah, oleh karena itu apabila memang ibu tetap ingin melakukan, harusnya lebih waspada dan harus berhati-hati dalam melakukan ini dan dalam pendampingan oleh anggota keluarga ataupun suami. Selanjutnya, pekerjaan rumah yang ketiga yang juga harus diwaspadai yaitu adalah memindahkan barang atau benda yang berat antara tempat yang satu ke tempat yang lain, di mana pekerjaan ini dapat mengganggu kondisi ibu dengan cedera di bagian punggung, di mana pada saat kehamilan itu biasanya perut cenderung dia lebih ke bagian depan, sehingga bagian punggung itu lebih terasa nyeri atau sakit. Nah, biasanya kondisi-kondisi ini menyebabkan ada penekanan di bagian punggung si ibu. Nah, untuk selain memindahkan benda berat, ini ketika juga harus diwaspadai atau adalah ketika menggendong anak atau pada saat kita menggendong anak yang beratnya berat. Nah, itu juga sebaiknya dihindari ya, karena ini bisa memicu terjadinya kontraksi pada si perut ibu ketika usia kehamilan atau kondisi perut sudah semakin membesar. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat adalah bersih-bersih di rumah.
atau bersih-bersih lingkungan sekitar rumah, meliputi bersihkan kamar mandi, kemudian menyapu, mengepel, atau membersihkan debu di daerah area ventilasi dan jendela. Nah, untuk yang pertama, misalkan membersihkan kamar mandi. Nah, itu juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena di kamar mandi itu kan kondisinya licin. Kemudian apabila ada beberapa kamar mandi yang kadang berlumut ataupun licin, nah itu dikhawatirkan bisa menyebabkan si ibu bisa jatuh. Nah, apabila hal itu terjadi bisa menimbulkan trauma pada ibu dan si janin. Selain itu, di dalam kamar mandi itu biasanya kan kondisinya lembab, lebih lembab daripada ruangan yang lain. Dimana kondisi ruangan yang lembab itu biasanya banyak jamur. Nah, dikhawatirkan jamur yang ada di dalam kamar mandi itu bisa membahayakan dan alergi bagi kulit yang sensitif oleh si ibu hamil. Nah, apabila juga bisa hal ini bisa diperparah dengan ibu pada saat membersihkan kamar mandi itu menggunakan cairan pembersih yang bisa membahayakan atau belum tentu aman bagi ibu hamil. Nah, kita tahu sendiri, sudah pernah saya sampaikan, larangan bagi ibu hamil itu adalah kontak dengan zat-zat kimia atau cairan-cairan kimia yang bisa membahayakan kondisi ibu dan janin. Nah, itu harus berhati-hati dalam membersihkan kamar mandi ya, Mams dan Bunda. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu adalah misalnya si ibu melakukan mengecat rumah ataupun menyemprotkan obat pembunuh serangga. Nah, ini juga harus berhati-hati dikarenakan apabila ibu terpapar dengan bahan-bahan kimia seperti cat, kemudian obat anti serangga, ini juga bisa membahayakan kondisi ibu pada saat kehamilan dan kondisi si janinnya. Nah, apabila memang terpaksa ingin melakukan, sebaiknya dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Nah, selain itu, apabila hal ini tetap dilakukan seperti mengecat di bagian-bagian tinggi, itu biasanya juga beresiko untuk terjadinya resiko melunakkan persendian dan ligamen selama kehamilan. Ini harus berhati-hati, makanya ya ibu-ibu yang melakukan pekerjaan untuk seperti ini. Nah, selain itu, pekerjaan bersih-bersih yang lain yaitu seperti membersihkan area ventilasi ataupun bagian jendela yang dengan ketinggian, jarak ketinggian. Nah, ini kenapa? Ini resiko terjadinya jatuh dari ketinggian apabila ibu tetap memaksakan melakukan hal ini. Selain terpapar dengan debu yang belum tentu aman, nah itu resiko jatuh itu juga ada ya ibu. Jadi apabila memang terpaksa yang mau tetap melakukan, ini harus dipantau atau didampingi supaya apabila mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga alat-alat yang digunakan untuk bersih-bersih juga harus dipastikan memang benar-benar bisa melindungi si ibu dan aman bagi ibu pada saat melakukan tindakan atau pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya, kegiatan bersih-bersih lainnya seperti menyapu ataupun membersihkan atau mengepel lantai, ini juga bisa membahayakan karena kandungan pembersih yang terdapat di dalam pembersih lantai itu bisa membahayakan kondisi ibu, ibu dan janin, di mana biasanya terjadi ada beberapa ibu yang alergi terhadap zat-zat kimia yang digunakan, ataupun zatnya bisa membuat peradangan pada saraf skiatik, di mana saraf skiatik itu di bagian belakang sepanjang tubuh. Nah, itu berbahaya pada ibu hamil. Nah, jadi usahakan ketika tetap melakukan kegiatan bersih-bersih tadi, bila terpaksa, jadi karena tidak semua ibu hamil itu bisa bebas melakukan kegiatan rumah sendiri ataupun bisa melimpahkan dibantu dengan asisten rumah tangga atau yang lain sebagainya, dan tetap terpaksa harus melakukan sendiri. Ini harus dibantu dengan anggota keluarga yang lain ataupun suami, dan tetap dalam pengawasan. Jadi usahakan tidak sendirian dalam melakukan kegiatan ini ya, karena ada beberapa tadi yang saya katakan, zat-zat yang terkandung zat-zat kimia itu bisa menimbulkan alergi dan bisa berdampak kurang bagus bagi si janin dan si ibu. Pada beberapa ibu hamil tidak masalah dengan beberapa cairan tersebut karena
biasanya juga biasa-biasa aja, tidak menimbulkan macam-macam, tidak alergi ataupun tidak bermasalah pada cairan yang digunakan, tapi belum tentu janin yang ada di dalam kandungan kalian itu bisa aman. Nah, jadi usahakan benar-benar diperhatikan karena ini bisa menimbulkan ruam pada kulit juga dan bisa berbahaya. Oleh karena itu, silakan bekerja sama dengan suami ataupun anggota keluarga yang lain. Itu dia tadi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diwaspadai dilakukan selama kehamilan oleh ibu-ibu hamil. Nah, itu harus diwaspadai ya, tapi tadi yang saya katakan belum tentu tidak boleh, tapi sebaiknya harus berhati-hati jika terpaksa memang harus melakukan pekerjaan tersebut. Nah, semoga informasi dalam video ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda, ibu-ibu hamil di rumah dan keluarga, bisa membantu untuk si ibu hamil dalam melakukan pekerjaan agar meminimalkan terjadinya resiko. Nah, buat yang baru bergabung, langsung aja bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru, teman-teman udah langsung dapat notifikasinya. Kemudian jangan lupa like video ini dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Langsung aja kita ke video-video saya yang lain, teman-teman tonton video-video saya yang lain. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.